Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, teman-teman Musabah yang berada dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast perdana Kurma Kemuliaan Ramadan di Musabah. Kali ini pada podcast perdana ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu alumni kita dari SMK Musabah tahun 2021. Wah, ya. masih Benar. Wah, asik. masih belum lama, masih baru ya kan? Baru. 2 Masih tahun baru lalu ya. Iya. Ya agak kerasa tapi. Iya nggak kerasa. Berarti kalau 2 tahun yang lalu masih SMP kelas 2. Iya. Masih bocil-bocil ya. Ya, masih Ya, bocil-bocilnya. bocil-bocil. Masa corona kayaknya. Iya, masa corona. Oh iya, lulusan Karena- corona berarti ya. Iya. Lulus pas corona. Wah, berat Lulusan lagi. corona itu berat. Ya, jadi gimana Mas kabarnya sekarang? Ngapain? Alhamdulillah baik. Sekarang kelas berapa? Baru kelas 1. Oh, ya kelas 1. Baru kelas 1. Kelas 1 juga. Sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Sangat baik, sangat lega sekali, sangat lega lega, banget. ya. Habis ya selesai PTS. Ya, bebannya langsung copot, Plong. hilang, langsung Tinggal- plong, tinggal fresh. lebaran. Waiting for lebaran. Iya. Menunggu lebaran tiba. Ya. Kira-kira di sini tuh mau ada ini enggak? Mau balik hijrah juga enggak? Oh, Wah, udah ada rencana sih. Sudah ada rencana dan let's go ini. Tinggal Sudah let's OTW, go, sudah ke OTW. tempat. Ya insya Allah ahad besok sih berangkat. Oh, Masya Allah. Jadi ini Mas mau tanya Mas. Jadi di Musabah dulu tuh kegiatannya tuh gimana sih? Dulu kegiatan saya di Musabah tuh ya nggak ada bedanya, dan itu pun ada peningkatannya juga. Di Musabah itu dulu saya juga benar-benar belajar berorganisasi, belajar mengaji lebih dalam itu karena di Musabah juga. Di Musabah itu benar-benar membawa saya menjadi meningkat, jadi apa ya, jadi lebih maju ke depannya gitu kan. Jadinya saya benar-benar bersyukur itu di Musabah dulu tuh, di sekolahan di Musabah itu, karena di situ juga kan setiap Jumat itu juga ada tadarusan Quran. Ada kan? Masih ada kan? Ada masih ya. Baca Al-Kahfi juga kan. Ada. Karena baca Al-Kahfi juga di hari Jumat itu lebih ada hadisnya, ketika kita membaca Al-Kahfi hari Jumat itu kan pasti dia akan dicahayai oleh antara 2 Jumat itu tadi. Nah, di situ saya juga punya, tiba-tiba saya memiliki rasa ini mencintai Quran gitu, lebih mencintai, apalagi ada mau balik hijrah tadi, masih ada ya, masih ada. Nah itu kan mau balik hijrah itu nanti tugasnya mendakwah, kita berdakwah di masyarakat, kita bersosial di masyarakat. Jadi nggak cuma kita berdakwah tuh hanya di lingkungan dalam aja, tapi kita di luar juga kita bisa berdakwah gitu. Mau balik hijrah itu juga tadi. Kira-kira balik hijrahnya berapa hari? Wah, Cuma ini 1 minggu. Satu kayaknya. minggu. Iya, Minggu ya? 1 minggu. Oh, sama berarti. Sama. Satu minggu sama. Tapi kayaknya letaknya beda. Iya. Ya cuma letak masjid. Kalau saya dulu di mana, di Gunung Kidul sama di Sanden. Kalau sekarang di mana Bang? Sekarang di Sanden Pandak sama kayaknya Sanden. Di situ Pandak. lagi berarti ya. Ya berarti udah kenal lah ya sama iya. SMK Musabah. Iya. Jadi ya bisa jadi acara tahunan Tahunan. di Musabah. Ya insya Allah berkah. Ya, Amin, semoga amin, aja amin, lebih amin. bagus lah, lebih bagus lagi ke depannya. Tapi kalau dari dulu tuh Mas tuh ikut organisasi di sini nggak, IPM misalnya? Nah, iya, saya Ada? ikut Ikut. organisasi PM. Di IPM jadi apa? Ya ini bidangnya Nah. atau jadi apa? Mungkin ketua, Oh, ya kan? Ya, dulu saya tuh ikut organisasi PM, berawal dari ranting karena tuh dulu tuh pernah saya jadi SMP itu juga pernah dulu jadi IPM. Oh. Di SMP pernah jadi ketua IPM, cuman saya nggak tahu apa-apa. Karena apa IPM itu apa kan? Nah, Karena masih nggak iya. tahu itu Anak baru. apa ya, anak baru. Nah, dan di Musabah ini ya saya masuk organisasi IPM, jadi tahu IPM itu apa, terus organisasinya jalan kayak apa kan, jadinya tahu. Terus setelah itu tiba-tiba saya diangkat menjadi bidang KDI, kajian dakwah Islam. Kajian dakwah Islam itu tadi. Nah, di situ jadi diangkat jadi ketua, kemudian udah masa ketua yang atas yang lama itu udah selesai, saya lanjut jadi penerusnya ketua itu tadi. Oh ya. Nah, di situ alhamdulillah ya berjalan dengan lancar, dan di situ saya karena di IPM itu benar-benar organisasi itu benar-benar meningkatkan kemajuan kita sendiri gitu loh. Jadi kalau ketika kita berorganisasi itu nanti kita semakin lama bisa mempunyai rencana ke depannya. Jadi begitu.
Nah itulah apa enaknya berorganisasi IPM, apalagi kok di Musabah ini benar-benar organisasinya itu aktif gitu kan. Jadi ya masya Allah emang bisa memberi kemajuan diri kita sendiri gitu. Ini sih Mas penerusnya. Nah, ini penerusnya ini ketua bidang KDI. KDI. Alhamdulillah. Ketua bisa jadi. Iya bisa jadi. Calon. Nah, Aduh. Habis pengalaman di Musabah tuh lulus ya Mas. Jadi ya masa-masa corona pasti susah lah ya Mas. Nyari apa. Jadi kok bisa kepikiran pengen mondok gitu Mas? Oh itu Hafiz. ya dulu setelah saya dari Musabah tuh punya keinginan pengen mondok, karena yang pertama saya ini benar-benar terbuka ya. Yang pertama itu karena saya tuh belum ada rencana mau kerja atau apa gitu kan. Karena kalau mau kerja saya juga bingung gitu kerjanya apa gitu kan. Benar. Karena saya benar-benar ya belum ada kayak potensi di bidang luar gitu kan. Tapi dulu ngambil jurusan apa Mas? Nah itulah saya ambil jurusan di teknik audio video. Nah di situ saya masih mendalami ilmunya. Nah kemudian saya memutuskan buat mondok lagi buat mengembangkan ilmu yang ada di sini tadi, yaitu dengan teknik audio video itu tadi. Nah dengan apa saya di pondok itu lanjut ke pondok. Saya di pondok itu juga cuman menghafal Quran, tapi saya alhamdulillah diamanahi buat kayak benerin sanyo, benerin ini, pasang listrik. Itu gimana maksudnya? Ya, jadi kan saya diangkat sebagai pengurus di pondok. Oh, pengurus? Ya, pengurus pondok. Di itu tahun pertama atau tahun kedua? Tahun kedua. Ya udah dipercaya banget. Ya, udah jadi pengurus pondok. Yang bagian sarana prasarana. Jadi bagian bangunannya pondok. Jadi yang mengurus bangunan pondok itu saya. Nah, itu saya di situ belajar ketika pondok itu rusak. Saya kan manggil, kemudian saya mendalami ilmu yang teknik audio video itu dengan praktek di situ. Jadi akhirnya di situ jadi tahu, iya ternyata gini ya. Alhamdulillah dari ilmu itu tadi saya praktekkan. Nah, disitulah saya dapat dalam ilmu dari teknik audio video itu tadi. Dapat ininya lah ya. Jadi nggak cuman hafal Qur'annya, nggak dapat ilmunya, tapi dapat itunya juga, 3. Jadinya kan keahliannya lengkap. Diprakteknya di situ. Jadi gitu. Terus ingin bisa mondok lagi itu karena saya benar-benar itu tadi, karena belum ada rencana mau kerja, dan yang kedua saya memutuskan pengen mondok juga itu lebih baik buat buat diriku sendiri ya. Karena kalau orang yang menghafal Quran itu nantinya saya berpedoman ini, sebaik-baik manusia dialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian juga ada hadis lain tentang keutamaan menghafal Quran itu. Yang pertama, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabi syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat dengan memberi syafaat kepada para pembacanya. Nah, disitulah jadi motivasi saya ingin menghafal Quran, dan menghafal Quran itu juga cuman menghafal, jadi kita mendalami maknanya, mendalami artinya. Jadi kita bisa tahu ternyata Al-Quran itu benar-benar mulia. Dan situ pun juga saya juga merencanakan kedepannya setelah saya mondok itu mau jadi apa, mau kayak gimana. Nah itulah gambarannya bisa direncanakan ketika lulus ini. Gantinya ketika lulus kan saya belum punya gambaran lulus dari sini. Nah, saya memutuskan mondok dulu aja. Setelah mondok itu saya bisa memikirkan rencana kedepannya menjadi kayak gimana. Nah, disitulah kenapa kok saya dari lulus di sini kok langsung mondok. Nah, itu tadi. Nah, begitu. Terus Wow. Ya. Jadi apa namanya? Apa ya namanya? Saya lupa. Ini belum sahur kayaknya ini. Nah, benar. Enggak sahur ini tadi pagi. Enggak sahur ini. Belum sahur ini. Jadi enggak fokus Ya, tapi kalau Ramadan gini soalnya banyak event-event nih, Mas. Nah, ada nggak sih event di pondok yang Mas ikutin gitu? Kalau event di pondok itu ya benar banyak. Banyak kan pasti. Ya, soalnya ya Islami banget. Ya namanya pondok Islami. Kalau bukan Islami bukan pondok. Lah iya sih bener. Ya itu
Kalau di pondok tuh kegiatannya tuh ya ini, kalau sebenarnya eventnya itu event buka puasa yang paling banyak ya. Pasti Event setiap hari kayaknya. berbuka puasa, donatur dari luar. Biasanya yang eventnya lebih besar tuh yang dari situ. Kemudian yang istimewanya di pondok itu ketika bulan sholat tarawih itu, jadi awal sholat tarawih itu setiap hari sampai selesai Ramadan sholat tarawih itu 1 juz. 1 juz sholat tarawih. Oh, jadi kayak Bacanya 1 juz. one day one juice gitu ya. Iya. Enggak betul, Mas. Iya. Kalau Nggak anak betul. pondok yang udah begitu udah biasa. Wah. Karena qiyamul setiap di pondok itu melaksanakan qiyamul lail setiap hari dari Minggu Ahad itu melaksanakan qiyamul lail. Jadi itu qiyamul lailnya 1 juz juga. Jadi udah terbiasa berdiri 1 juz. Jadi rakaat pertama itu baca 5 halaman, rakaat kedua 5 halaman sampai akhirnya 1 juz itu. Jadi setelah Ramadan 30 juz tuh ya, salat tarawih. Wah, berarti kalau sholat taraweh dari mulainya jam berapa misalnya? Setelah Mas, Isya. Setelah Isya itu jam Ya. ada kultumnya tapi nggak diisi gitu. Itu biasanya jadi gini, aku ceritakan ini ya, kegiatan di pondok ya. Iya, Iya, iya. boleh, Boleh. boleh. Kegiatan di pondok itu jadi seperti ini. Dari subuh itu setoran hafalan. Ya, sama ustadznya masing-masing. Jadi setoran hafalannya itu maksimal itu 3 halaman. Tapi kalau bisa 3 halaman itu lanjut nggak apa-apa. Bisa 4 halaman nggak apa-apa. 3 halaman tuh tahu kan, 1 lembar, Iya. satu lagi setengah, 1 lembar setengah. Wah, 3 halaman. Wah. Itu kalau mau 1 halaman nggak apa-apa. Jadi setoran hafalan itu tadi. yang penting setoran gitu ya Mas. Ya, setoran hafalan subuh, setelah sholat subuh setoran hafalan. Kemudian setelah sholat subuh itu ada, setelah setoran hafalan itu ada talaki. Talaki itu tentang kita belajar Quran. Jadi kita tuh belajar Quran itu nggak cuman asal, ya kita tahu lah kalau orang-orang awam itu pasti nggak tahu belajar Quran ya cara asal belajar. Tapi kita tuh talaki itu fungsinya biar kita memperbaiki bacaan tahsin kita. Tahsin itu dalam melafalkan Al-Quran itu tadi. Oh, Nah, jadi begitu. harus Ya, talaki. Kemudian setelah talaki itu ada baca al-ma'surat. Al-ma'surat itu baca zikir pagi. Zikir pagi bersama itu sama apa namanya, sama baca surat-surat pilihan. Nah, setelah itu mereka ini lagi bersama Al-Quran, terus menghafal atau apa sebagainya. Ada yang baca buku, ada yang menghafal, ada yang tiduran. nah, ya banyak sih Pak. Habis sahur biasanya pagi-pagi ya enaknya tidur. Iya. Setelah itu ya di sana juga ada baca baca hadis juga gitu. Baca hadis. Setiap sholat itu baca hadis. Tapi ada hafalan hadis gitu Mas. Enggak ada hafalan hadis, ada. Ada. Hadis arba'in. Hadis arba'in itu hadis arba'in, tahu kan hadis arba'in yang 40 yang halamannya ada 40. Hadis yang ke-40 itu. Hadis arba'in An-Nawawi itu. Kemudian lanjut sampai asar itu juga nanti baca al-ma'surat lagi, zikir petang, kemudian maghrib itu baca sajadah, terus malamnya juga bersama Quran lagi, dan subuhnya jam 2 jam 3 tuh dibangunkan buat salat malam. Ya. Itu 1 juz Iya, tadi. iya. Salat malam 1 juz itu udah terbiasa karena setiap hari salat malam 1 juz. Ada yang 2 juz satu rakaat. Ada 2 satu juz, satu Iya. rakaat. Sampai bilang kayak gini loh. Sampai ada temanku bilang, ada yang teman saya tuh, dia istiqomah setiap malam itu 1 juz sendiri salat. Sampai bilang kayak gini. Si temanku itu ada yang bilang dia lagi setoran sama Allah juznya. Tapi Setoran sama Allah itu, Iya. aku kaget, kok setoran sama Allah tuh kan. Udah nggak sama satu juz soalnya kan lagi sholat sama ini tadi ya, itu. Jadi makanya kok kaget aku dibilang setoran sama Allah tuh gimana cuy. nah, Kaget, kok kira kenapa, ternyata sholat malam 1 juz. Nah, itu tadi. Ya itu lanjut setelah sholat malam nunggu subuh, sholat subuh dah lanjut begitu terus lah. Ya jadi begitu. Di kegiatan pondok itu seperti itu. Jadi kalau kita selama 2 tahun itu nggak megang HP, jadi kita fokus benar-benar menghafal Quran. Jadi nanti kalau terbiasa menghafal Quran, di situ pasti kalau benar-benar kita punya niatan, pasti di situ kita tertanam mencintai Al-Quran. oh jadi gitu Ya, di situ kita nanti semakin lama punya rasa tertanam diri kita buat mencintai Al-Quran. Karena apa? Karena kalau kita udah menghafal, pasti kita, kok aku udah menghafal tuh kok aku ini ya
kok nggak dilanjutin ya, kayaknya rasanya nggak enak gitu kan. Iya. Karena udah terbiasa. Nah begitulah kalau kita ingin mencintai Al-Quran, terbiasa dengan Al-Quran itu tadi. Nah, begitu. Jadi ya kuncinya buat jadi ya buat cinta Al-Quran tuh istiqomah lah ya. Istiqomah, ya. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Istirahat terasa cepat berlalu. Iya. Mas Ardian ini kok apa ya? Hafal 30 juz ya kan? Terus mondok. Ini cara agar istiqomahnya ala Mas Ardian ya, untuk cinta Al-Qur'an ini gimana sih? Tips and trick. Iya. Kalau saya tuh istiqomahnya itu ya, kalau dengan agar cinta Al-Quran itu pertama kita tuh membuat agenda bisa berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama ya saya punya jadwal buat jadwal sendiri, karena emang sudah menghafal Quran kan, kita harus punya tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab menghafal Quran itu benar-benar besar. Kita harus punya tanggung jawab itu. Niatnya. Iya, kita harus punya tanggung jawab. Nah, makanya itu setelah mondok buat target. Jadi setelah subuh itu baca 1 juz atau 2 juz. Karena udah hafal Quran tuh kita pasti baca 1 juz itu udah 20 menit. Baca 1 juz 30 menit. Nah, kayak gitu. Tapi kalau belum lancar bacanya pasti 1 juz 1 jam biasanya gitu. Iya, benar. Nah, itu makanya setelah salat subuh itu punya target 1 juz, misal setelah zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib bisa. Kalau maghrib nggak bisa ini ya maghrib bisa dijamak jadi 2 juz. Nah, jadi kita sehari 5 juz. Kita sehari dapat 5 juz. Nanti kalau di total selama seminggu kita udah khatam 1 kali. Oh iya benar. Biasanya kalau orang hafal Quran itu yang benar-benar waktu yang luang, waktu sibuknya itu nggak banyak, biasanya tuh ya ini 1 hari 10 juz gitu bacanya. Jadi 1 hari 10 juz. Iya. Ada yang ada teman saya 1 hari 30 juz. Ada 30 juz. Iya, 1 hari baca. Dia tanpa Bagi Quran. waktunya gimana itu? Oh, berarti udah hafal gitu. Udah hafal, belum tanpa Quran itu. Ada. Jadi disimak sama temannya di pondok dulu waktu itu juga gitu. Ada 30 juz sehari sekali duduk. 30 juz itu diputus-putus atau terus gitu? Terus. Oh, terus. Iya, dari subuh sampai jam setengah 3. Ya Allah. Setengah 2 ya, setengah 2. Berapa jam itu? Hidup Enggak pegel ya gitu. Ya pegel. Pegel sampai begini gitu kan. Wah, ya pegel Gitu. Iya. Nah, gitu. Wow. Tapi tadi yang sholat 1 juz sih belum bisa bayangin sih. Iya. Gimana kalau ada yang join nenek-nenek kakek-kakek ikut? Wah, mungkin udah lumpuh. Itu sebenarnya kalau mau sholat di Darul Firdaus pondok nggak apa-apa. Saat tarawih nanti. 1 juz. Enggak. Itu terbuka buat umum. Tepar. Iya. Pegel Nggak kuat. Kakinya udah pegel kayaknya. 1 rakaat udahlah. Itu di pondok itu sekarang membuka sholat tarawih umum lah, maksudnya ya kalau mau ikut 1 juz di pondok itu bisa. Jadi kalau mau nggak ikut 1 juz ya di masjidnya itu bisa. Ada 2 ya berarti ya? Ada 2, itu yang umum bisa. Kalau mau di pondok mau ikut sholat tarawih 1 juz bisa di sana. Gitu. Mau ikut? Adakah yang mau join? Adakah yang mau join? Atau sih nggak mau? Kalau mau join, Mungkin teman-teman ada yang mau join. Mungkin pulang-pulang kaki kesemutan. Iya. Nggak kerasa itu. Nah ya. Kayak Dipegang-pegang nggak kerasa, dicubit nggak sakit, nah. Mati rasa. Tapi ya kayak gitu, sholat taraweh 1 rakaat 1 juz itu berarti selesainya jam berapa, Mas? Jadi 1 jam. Jadi dari setengah 8 sampai setengah 9 itu. Ya. Itu ada yang baca, ada yang nggak lihat Quran. Ada. Oh. Ya, gitu. Jadi setiap di sana tuh karena karena apa? Kalau bisa lancar karena di sana itu setiap setelah selesai salat duhur ada namanya tasmi itu menyetorkan 1 juz hafalannya yang udah lancar di hadapan semua santri. Jadi santri menyimak, kita di depan sendiri kayak gini. Terus audiennya menyimak gitu. Jadi kita ngafal di sini ada yang menyimak 1 juz Al-Qur'an. Kita tanpa Quran kita lancarin baca lah gitu. Kayak gitu. Jadi ya buat ningkatin kepercayaan diri, meningkatkan inilah kualitas hafalan kita. Jadi kita tuh menghafal tuh nggak cuman menghafal terus hilang. Ya, kita punya lancarnya juga gitu. Jadi kan bisa
ketika di murojaah tuh gampang gitu. Emang gitu. Kebanyakan kalau dari menghafal Quran itu emang ada yang ada yang suka dengan menghafalnya, ada yang suka dengan murojaahnya. Tapi kebanyakan orang tuh malasnya dengan menghafalnya itu tadi, karena itu cobaannya agak berat. Nah ini nih. Jadi ada nggak sih tips dan trik gitu biar buat pemula gitu, maksudnya masih awal-awalan buat hafalan, tapi biar istiqomah gitu loh Mas. Buat penonton juga tentunya. Nah itu bisa. Iya. Silahkan. Buat penonton juga ini. Ayo yang malas-malas menghafal sekarang harus wajib menghafal. Ya toh. Ya, apalagi di minimal bulan Ramadan. juz 30 ya kan? hafal Iya. gitu ya. Ramadan habis baca 30 juz. One day one juice. Ini Ya, challenge one day, challenge one dari juice. saya. Iya. Jadi tips menghafal Quran itu yang pertama kita fokus. Fokus ya emang setiap orang itu mempunyai suasana tersendiri. Kita bisa jadi di saat sepi itu kita fokus, di saat ramai kita bisa fokus. Nah itu tergantung masing-masing diri kita. Itu yang pertama fokus. Kemudian yang kedua itu kita itu kan kalau dalam menghafal di rumah itu kita jangan fokus, kita jangan bermain HP. Ya. Kita niatkan Nah, fokus iya. buat menghafal. Kalau Itu. kita niat menghafal, kita fokus menghafal. Jangan main HP. Itu jangan- godaan terbesar. Nah, itu. Godaan Kita terbesar. jangan bermain HP. Kita fokus menghafal ya menghafal. Ya kalau sehari minimal 1 halaman kalau bisa. 1 halaman itu bisa diperkirakan 1 jam. Tapi kalau misalkan susah menghafal, kita bisa 2 jam 3 jam biar bisa. Nah, caranya menghafal itu kita tuh baca dulu 1 ayat itu. Ada beberapa sih teknik menghafal itu. Pertama kita baca dulu depannya beberapa huruf misalkan kayak ini inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalna nah kayak gitu. Nah, diulang-ulang. Terus nanti udah selesai lanjut. Nah itu nggak apa-apa. Itu yang pertama tekniknya kayak gitu. Kemudian yang kedua kita baca 1 halaman sampai ada 40 kali atau 50 atau 10 kali. Nah nanti setelah itu baru menghafal satu ayat itu berapa menit, berapa kali bacanya. Nanti kita menghafal buka tutup. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu sekarang kan ada di Al-Qur'an itu punya teknik teknik blok. Teknik blok itu ada pertama tuh halaman pertama tuh ada warna-warni itu. Ada warna-warni. Jadi pertama ada kuning, pertama biru, yang belakang bawah merah gitu kan. Itu biasanya yang pertama kita tuh baca dulu yang blok pertama sampai berapa kali, terus kemudian dihafal dulu. Nah sudah hafal lancar di atas baru yang kedua dilancarin dulu, baca dulu, dan udah hafal yang ketiga. Nah setelah itu baru dijadikan satu. Nah setelah nanti kita kalau fokus pasti bisa. Iya. Tapi kita menghafal itu jangan terus ya ketika kita menghafal terus kita pergi mau ngapain kita lupa. Nah itu Beberapa kali ya kita lupa. biasanya. Biasanya Saya sering- naruh kunci motor aja di atas kulkas. Terus ngambil air loh di Ya. mana? Saya sering Sering hafalan. banget. Nah, caranya menjaganya itu ya kita kalau setelah menghafal besoknya diulang lagi, baru kita lanjutin hafal lagi. Tapi disitulah nanti ketika kita susahnya dalam menghafal, nanti kita dapat kemuliaannya Al-Quran. Kita menjadi mulia itu bukan karena diri kita, tapi karena di diri kita tuh ada Al-Quran. Nah, jadi orang itu memuliakan Al-Quran, bukan memuliakan diri kita. Nah, karena Al-Quran itu benar-benar Allah itu memuliakannya dan memberkahinya. Jadi ketika kita udah menghafal Quran, kita selalu diberkahi sama Allah gitu. Kebaikan-kebaikan dari Al-Quran itu dapat gitu kita. Nah, jadi begitu. Itu tekniknya yang dalam menghafal Quran. Kita fokus, kita jangan bermain HP, terus kita benar-benar niatkan karena Allah menghafal Quran, karena keutamaannya kita niatkan itu tadi. Jadi seperti itu. Wow. Banyak ilmunya ini Iya. ternyata. Wah. Nggak bisa Bisa- nyerap satu-satu ini. Bisa dipraktekkan lah. Iya. Ambil satu dari hafalan tadi, masih teknik hafalan tadi Iya. mungkin. Ya menurut aku kayaknya yang paling efektif tuh yang ketiga tadi, yang per blok. Ya. Iya. Itu emang enak sih. Kadang ada 3 blok tuh. Di Al-Quran tuh ada 3 blok, Iya. ada yang 5 blok. Biasanya ditulis itu kalau di Al-Quran itu ada teknik menghafal 3 blok 3 jam, 5 blok 5 jam. 5 waktu, 5 blok 5 waktu. Ada biasanya gitu. Biasanya kalau yang 3 blok tuh Al-Quran Al-Hafiz namanya.
Tapi kalau yang 5 blok tuh Al-Hufaz. Ya, tergantung masing-masing minatnya Al-Quran itu yang mana yang enak buat dihafal. Jadi gitu. Itu cara menghafal Quran. Jadi ada Quran khusus buat hafalan gitu ya, Iya. Mas. Saya baru tahu malah. Baru tahu ini tuh. Ada juga yang ini teman saya tuh punya teknik dalam menghafal. Kita nggak cuma tahu ayat selanjutnya aja, tapi kita tahu ayat nomor ayatnya, kita tahu nomor halamannya. Itu caranya ada. Jadi pertama kita bisa menghafal Quran sekalian tahu ayatnya, kita harus yang pertama ya harus lancar dulu. Pertama harus lancar dulu, kemudian kita tuh pakai jari. Menggunakan jari. Jadi ketika ayat pertama misalkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ini kan ayat pertama dari halaman itu. Terus lanjut nanti udah total segini, berarti satu halaman tuh ada 6 ayat misalkan, yang satu halaman ada 6 ayat. Nah, nanti diingat yang pertama itu ayat berapa sambil lancar, tapi dia kuncinya harus lancar dulu. Nah, nanti kalau udah lancar kita lanjut mengingat-ingat juga ayatnya itu tadi, dan sekalian kita melihat halamannya ketika murojaah. Itulah kuncinya, kita kalau mau menghafal ayatnya sekalian halamannya kita harus murojaah juga. Dan menghafal Quran itu juga pasti tahu posisinya suratnya, posisi ayatnya di mana, pasti kita tahu. Nggak mungkin kalau berhenti di sini ya gitu. Jadi berarti seayat gitu ya, Mas. Iya, gitu. Ini hafal 30 ini waktu tempuhnya, waktu menghafalnya ini berapa lama gitu? Jadi selama tahap-tahapnya apa aja di pondok itu kan, jadi targetnya masa pondok itu selesai menghafal 2 tahun. Jadi di pondok itu menghafal ya. Jadi kadang ada orang nih masih belum tahu. Jadi 2 tahun itu masa menghafal, bukan memiliki hafalan. Masa menghafal 30 juz itu. Ya, menghafal 30 juz. Jadi kan kalau kita tuh manusia itu pasti punya keterbatasan dalam menghafal. Kalau kita mau kita mau melancarkan, kita bisa melancarkannya. Tapi kalau ini kan menghafal kan, kita pasti kalau satu menghafal itu pasti kita lupa. Itu lupa pelafalan yang selanjutnya, kita lupa lagi. Nah itu. Jadi kalau kita mau melancarkan hafalan itu berarti sudah memiliki hafalan nih. Melancarkan hafalan itu sudah memiliki hafalan. Jadi kalau sudah memiliki hafalan 30 juz itu, setelah melancarkan Al-Qur'annya itu 6 tahun, 4 tahun. Jadi 2 tahun itu baru menghafal, bukan memiliki hafalan. Yang kalau memiliki hafalan paling baru ya setengahnya Al-Qur'an lah. Ya, setengahnya kalau memiliki hafalan. Gitu. Jadi maksudnya memiliki hafalan tuh mempunyai hafalan. Jadi 1 juz itu lancar, 2 juz itu lancar, 3 juz itu lancar tanpa Quran gitu. Ngerti. Kan? 1 juz itu memiliki hafalan tuh 1 juz lancar baca Quran. Lancar melihat Quran, membaca tapi tanpa lihat Quran. 1 juz itu lancar, 2 juz dan kemudian seterusnya. Dan kalau menghafal itu biasanya kalau menghafal aja. Kadang tuh lupa. Tapi kalau kita ada yang membaca surat ini, misalnya orang lain membaca ayat ini, kita ingat, kita tahu. Tapi kita nggak tahu ini surat apa, kadang lupa. Juznya tahu juz berapa. Benar. Suka kayak gitu kalau sholat. Gitu. Kadang imam tuh baca ayatnya tahu, cuman ini surat apa ya? Nah, itu namanya pernah menghafal. Berarti menghafal 30 juz. Belum memiliki hafalan. Kalau memiliki hafalan itu pasti harus kita mempunyai lancar menghafal itu selama 4-6 tahun. 2 tahun tuh waktu yang singkat. Kalau misalkan kita benar-benar mau melancarkan 30 juz itu bisa. Cuman kita benar-benar rajin, rutin. Mungkin tidurnya cuma sedikit. Tidurnya malam bisa jadi 1 jam gitu kan. Tapi bisa fokus gitu ya? Ya, fokus. Tapi kita kan namanya manusia, pasti ada godaan nafsunya, ada malasnya juga. Ada yang pengen butuh refreshing gitu. Tidak kayak gitu ya. Nah, kalau godaan terbesar di pas masa lagi hafalan gitu, godaan terbesar nih apa nih? Yang pertama itu ya itu kan pegel. Bukan. Ketika menghafal itu yang pertama itu rasa bosan, itu godaannya. Bosan. Iya, benar. Jadi menghafal itu kan ya di pondok cuman turun ke dapur, ambil minum, ngopi, terus ke atas ngaji lagi itu pasti ada rasa bosannya. Nah, itulah godaannya. Kita kalau pengen sukses,
kita pasti harus bersusah dulu. Kita harus bersusah payah dulu. Itu menghafal Quran itu benar-benar dalam rasa bosan nih, kalau kita bisa melawan rasa bosan kita bisa sukses kayak gitu. Benar. Kita bisa ini ya, itu yang paling berat bagi orang menghafal Quran itu, ketika menghafal Quran itu pasti rasanya punya rasa bosan gitu. Itu tadi Ya, terus yang baca Quran nggak sampai 1 juz aja ngantuk. biasanya orang-orang udah ngantuk, Udah bosan ngantuk. gitu ya. Nah, kalau pengen fokus benar-benar kita niatkan buat menghafal Quran itu kayak, jadi kita jangan memperbanyak makan. Kalau kita banyak makan pasti kita tak tidur, kita kenyang. Kalau gitu pun kalau kita mau belajar, kita mau sekolah nih, kita mau sekolah terus sarapan, udah kenyang gitu. Nah sampai sekolahan tidur. Itu karena apa? Karena kenyang. Karena kenyang itu. Ya ada kalau jadi nafsu itu dia bakalan taat ketika dia tidak dikasih makan. Maksudnya taat itu kayak ketika kita berpuasa nih. Makanya kan di dalam hadis itu kan kita dalam Allah itu kan mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita bertakwa. Nah, kalau ketika kita berpuasa itu nafsu itu bakalan tunduk dan taat sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita makan, nah itu kita udah ngantuk, kita udah dituruti nafsu kita udah ini. Ya, jadi kita kalau semisal mau tundukin nafsu kita taat ya, kita berpuasa. Kita berpuasa itu kita bisa rasa ketaatan kita, keimanan kita itu pasti meningkat gitu. Karena kita dalam keadaan lapar. Tapi kalau kita dalam keadaan kenyang, kita pasti wah, kita tidur, akhirnya kufur nikmat, udah makan kenyang, udah dikasih kenikmatan, tapi kita nikmat tidur itu kan ya sia-sia gitu. Nah, itu makanya kalau dalam menghafal Quran itu, kalau kita mau belajar, nggak menghafal Quran aja ya, mau belajar yang lain lah, kita mau belajar, fokus belajar, kita tuh ya makan bisa, tapi jangan terlalu kenyang. Makan bisa, anggap itu makan itu bukan mengenyangkan kita, tapi makan itu buat meningkatkan imun kita, meningkatkan tenaga kita, konsentrasi. Konsentrasi. Tapi kalau terlalu kenyang itu jangan, ya nggak baik lah, karena bisa bikin kita ngantuk, tiduran aja gitu. Jadi begitu. Ya biasanya buka puasa sih. Nah itu buka puasa udah kenyang, ngantuk, sholat tarawih tidur. Nah, nafsunya sudah bertumpuk. Nah, setelah sholat tarawih tidur, bukan ngaji. Padahal kalau bulan Ramadan gini kan bagusnya banyak baca Quran gitu kan. Banyak. Nah, gitu. Harus banyak kita jangan banyak makan juga. Kita boleh makan, cuman kita diatur, jangan terlalu kenyang gitu. Kalau terlalu kenyang kita pasti bakalan tidur. Coba kalau nggak percaya coba aja. Setelah makan, habis makan kenyang, banyak buka puasa pasti kita ngantuk. Sahur begah gitu, terlalu taraweh jadi nggak nyaman nih. Pasti ngantuk. Kayak kemarin saya juga gitu, terlalu makan terlalu kenyang, sholat tarawih ngantuk. Sampai saya gini. Tapi tapi 1 juz sih Mas. Iya. Ngantuknya gitu. Kayak gitu. Wow. Gak kebayang sih. Tapi abis sholat taraweh tidur gitu udah sholat enak sih kayak lega. Iya. Jadi manfaatkan kalau di bulan Ramadan ini buat memperbanyak baca Quran. Karena di bulan Ramadan itu kan bulan turunnya Al-Quran. Nah, jadi Ramadan mulia, saking mulianya Ramadan akhirnya diberkahi oleh turunnya Al-Quran itu tadi. Nah, begitu. Memperbanyak Al-Quran, membaca Quran juga banyak banget keutamaannya. Kita aja kalau membaca Quran 1 huruf mendapat 1 kebaikan. Terus dilipat gandakan jadi 10 kali lipat kebaikan. Ya, jadi kalau misalnya kita membaca Quran 1 halaman, apalagi 1 juz, itu berapa kebaikan? Bisa dihitung. Apalagi diulang-ulang. Wah, itulah kebaikan dari Al-Quran itu benar-benar baca. Terus kenapa? Terus gimana sama orang-orang yang terbata-bata dalam baca? Kalau sama orang-orang yang terbata-bata dalam membaca, di situ dalam hadis Rasulullah SAW tuh dia bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dia akan dikelilingi oleh malaikat yang mulia dan taat. Tapi kalau orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala itu yang pertama, 1 pahala itu satu pahala bersusah payahnya. Dan kemudian 2-nya itu 2 pahala membacanya. Nah, di situ. Jadi kita tuh
jangan sia-siakan. Kita kalau nggak bisa baca ya baca, paksa kita baca. Iya, jadi Karena jangan kita, malu ya, Mas. Ya, kita mencari keutamaan dalam bulan Ramadan ini, memperbanyak kebaikan. Orang minimal kata Rasulullah tuh satu kali khatam gitu. Jadi Imam Syafi'i itu aja setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Setiap hari. Satu kali ya. Satu hari satu juz. Ya. Satu hari 30 juz. Iya. Di luar nggak hanya Ramadan berarti ya. Gimana? Wah. Terus kalau di bulan Ramadan dua kali khatam satu hari. Kalau Imam Syafi'i itu. Wow. Iya, jadi kalau di total 60 kali khatam gitu. Itu Imam Syafi'i. Nah, makanya kita nggak bisa kalau saya nggak bisa ya kalau ngikutin. Aduh, ini baca satu juz, nggak sampai satu juz malah udah ngantuk. Iya. Baca juz 30 aja, wah apa ya? Kadang ingat, kadang lupa ya kan. Ya, benar. Masya Allah. Jadi Ini ya, mungkin karena apa? Waktu. ya, oh iya, Iya. ini wah nggak kerasa. Iya nggak kerasa. Ya, share-share motivasi kayak gini. Nggak kerasa. Bisa Ilmunya banyak. Dilanjutin Mas biasa Iya. sampai subuh ya. Iya. Oh, subuh, Mungkin subuh. video ini nggak selesai gitu loh. Kasihan yang Makanya Berpart-part lah dibagi iya. berpart-part tuh. Mungkin ada pesan-pesan bagi generasi muda Biar ya bisa istiqomah. mencintai Quran. Jadi pesan saya ketika untuk para ya teman-teman yang ada di rumah, jadilah seorang ahlul Quran dan generasi Quran, yaitu apa? Orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mendalami Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebaik-baik kitab Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan malas lah buat selalu membaca Al-Quran itu. Dan itu nanti kebaikan yang di Al-Quran itu pasti banyak. Dan itulah kalau kita mau kunci sukses, kita harus berusaha. Kita Selalu berusaha, Ya, pantang istiqomah. mundur ya kan. Istiqomah itu memang berat, yang ringan itu Istiqomah. istirahat. Kalau kita Satu. itu tadi ya. Udah. Oke. Jadi Ya cukup sekian ya. kita tutup. Eh, Sampai jumpa di podcast kurma. Kurma selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.